Beberapa mungkin sudah ada yang sempat mendengar berita soal BRICS yang mengancam posisi mata uang US dollar. Sebenarnya, apa itu BRICS? Kenapa bisa mengancam US dollar? Apa hubungannya? Halo semua, ketemu lagi dengan saya Fils, anak baru di sini. Saya adalah karakter animasi yang dibuat oleh kakak animator dari Office. Terbentuk pada tahun 2009, BRICS merupakan asosiasi ekonomi dan politik dari beberapa negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan pengaruh negara anggotanya di tingkat global. Jadi mereka ini sepakat untuk membuat grup agar bisa saling bantu untuk menjadi lebih maju. Semacam grup untuk mengerjakan tugas kelompok, tapi tugasnya level negara. Gokil! Anggotanya adalah negara-negara yang membentuk inisial dari nama BRICS itu sendiri, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Jadi awalnya itu belum berlima. Tahun 2001 kemarin, seorang ekonom dari perusahaan investasi dunia Goldman Sachs bernama Jim O'Neill menciptakan istilah BRIC untuk menggambarkan potensi ekonomi yang kuat dari Brasil, Rusia, India, dan China atau Tiongkok. Negara-negara ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan pasar yang tumbuh berkembang. Waktu ada sidang umum PBB di New York tahun 2006, 4 negara ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi di sela-sela sidang umum. Pertemuan ini memunculkan ide untuk membentuk grup sebagai wadah untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan politik antar mereka. Lalu pada 2011, Afrika Selatan diundang untuk bergabung, dan kelompok ini kemudian dikenal sebagai BRICS. Bergabungnya Afrika Selatan memperluas cakupan geografis dan ekonomi kelompok ini, serta memberikan representasi bagi benua Afrika. Lalu apa hubungannya kelompok negara ini dengan US dollar? Kita mulai dari sejarah US dollar, bisa jadi mata uang internasional ya. Pada pertengahan abad ke-20, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat adalah negara yang secara kekuatan ekonomi dan militernya paling kuat. Juli 1944, Presiden Amerika saat itu Franklin Delano Roosevelt mengadakan pertemuan dengan 44 negara sekutu untuk mengatasi kesulitan pasca Perang Dunia secara bersama-sama. Pertemuan ini diadakan di desa kecil bernama Bretton Woods di negara bagian New Hampshire, dan pertemuan ini dinamai Konferensi Bretton Woods. Wah, saya mulai kebule-bulean ya, hehehe. Saat itu United Nations belum ada, jadi 44 negara yang hadir adalah negara persekutuan Amerika Serikat. Dalam konferensi ini disepakati untuk melakukan pembentukan badan pendanaan yang disebut IMF, atau International Monetary Fund. Dan mata uang yang digunakan untuk menjalankan sistem keuangannya adalah US dollar. Jadi nilai US dollar akan diikat pada nilai emas yang tetap, dan untuk negara yang lainnya, mengikatkan mata uang mereka pada US dollar. Otomatis US dollar jadi standar mata uang internasional. Mulai berasa ada yang aneh? Negara lain mau nggak mau harus menjaga nilai tukarnya dengan US dollar. Sistem ini dijalankan bertahun-tahun sampai pada 1971, Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon mengumumkan kalau mereka tidak lagi mengikat US dollar dengan emas. Jadi US dollar memiliki nilai yang mengambang bebas sampai saat ini. Yang dulu ngide bikin konferensi, dia. Diadakan juga di negara, dia. Yang menetapkan aturan, dia juga. Jadi kalau jadinya menguntungkan dia, yang lain mau gimana coba? Apalagi kondisi saat itu, Amerika paling kuat secara ekonomi dan militer. US dollar tak tertandingi dan mendominasi dunia sebagai mata uang internasional. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan Amerika Serikat. Sampai pada saat BRICS terbentuk. Salah satu agenda BRICS adalah mengurangi dominasi penggunaan US dollar dalam segala bentuk transaksi dan memberikan alternatif yang lebih beragam pada sistem keuangan global. Ada beberapa agenda BRICS dalam rencananya mengurangi dominasi US dollar.
yaitu kekuatan ekonomi. Dengan adanya China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, dan India di urutan ke-7, BRICS jadi punya porsi kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi US dollar sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan dunia. Perdagangan bilateral. Untuk perdagangan yang terjadi antara sesama anggota BRICS, mereka akan menggunakan mata uang masing-masing sebagai alat transaksi. Apalagi volume perdagangan yang besar terjadi di antara negara-negara anggota, ini sangat berdampak kalau tidak menggunakan US dollar. Institusi keuangan alternatif, BRICS mengembangkan institusi keuangan alternatif seperti NDB atau New Development Bank, yang memberikan sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur bagi negara anggota BRICS. Dan juga CRA atau Contingent Reserve Arrangement yang menyediakan cadangan mata uang asing untuk digunakan dalam keadaan darurat bila dibutuhkan negara-negara anggota BRICS. Memang dominasi US dollar dalam perekonomian dunia tidak bisa digantikan dalam semalam. Saat ini US dollar masih menjadi mata uang internasional yang dominan dan relatif stabil. Sebagai anggota G20, Indonesia punya posisi penting dalam hal menghadapi dominasi dolar di dunia. Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan secara aktif terlibat dalam kerjasama ekonomi regional dan internasional. Beberapa keuntungan kalau tidak lagi bergantung pada US dollar adalah mengurangi resiko turunnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Selama ini tiap negara mati-matian menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya terhadap US dollar. Karena jika sampai melemah, maka stabilitas ekonomi negara tersebut akan terganggu. Mengurangi ketergantungan pada pasar keuangan Amerika Serikat, dan meningkatkan peluang rupiah Indonesia diperhitungkan di sistem keuangan global. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga dapat membantu kalian memahami lebih baik tentang sejarah US dollar ya. Bagi yang menyukai penjelasan saya, bisa beri dukungan dengan memberi like, dan berlangganan channel ini, dan dislike bila nggak suka. Terima kasih semua, dah!